jaringan ya, ada dua hal yang tertarik. Yang pertama itu dalam rangka membuat perpisahan. Dari satu sisi mungkin sekolah tersebut sangat keterbatasan dana ya maupun fasilitas, sehingga tidak memungkinkan untuk diadakannya perpisahan. Tapi kita lihat di situ adanya ide-ide dari guru ya, ide-ide dari guru-guru yang menggunakan atau mencoba memanfaatkan fasilitas di lingkungan sekitar yang ada, sehingga acara tersebut tetap berjalan dan menarik. Mungkin seperti itu Pak. Terus saya kaitkan dengan pengalaman pribadi saya Pak. Di bulan 9 kemarin kita mengadakan asesmen atau AMBK ya. Kebetulan di tempat saya tidak ada jaringan, jadi kami harus membawa turun siswa ke sekolah lain yang ada di pusat kecamatan atau di bawah, dengan jumlah siswa yang sekitar 65 orang, dua rombongan kelas 1 dan kelas 2. Nah, kami juga menyadari bahwa hasil rapat kami dengan orang tua siswa, secara terbuka kami mengatakan bahwa sekolah istilahnya anggaran untuk transportasi siswa untuk mengikuti AMBK itu tidak ditanggung oleh sekolah. Tapi kenyataan di lapangan berbeda Pak. Orang tua siswa mereka mengatakan, Pak, kami tidak punya uang. Kalau memang anak-anak kami harus turun ke bawah, mungkin hanya sebagian yang bisa turun, yang ekonominya mungkin menengah ke atas, sementara yang ke bawahnya tidak bisa mengikuti ujian. Ini kan suatu masalah bagi saya ya. Terus saya mencoba mencari solusi dengan menghubungi camat. Kebetulan kita di sana ada sebuah bus sekolah. Saya menghubungi camat untuk meminta bus tersebut. Terus camat menjawab bus tersebut dalam keadaan rusak. Terus besoknya lagi beliau menghubungi saya bahwa bus tersebut sudah baik, dan menyuruh saya untuk menghubungi sopir. Terus saya menghubungi sopir bus tersebut. Ternyata ongkosnya malah lebih mahal dari bus yang biasa, yang bus umum. Padahal itu kan fasilitas sekolah. Jadi kenyataan di lapangan mungkin itu agak berbeda dengan yang ada di video tadi. Kalau di video tadi mungkin lingkungan sekitar itu mendukung. Artinya misalnya kita menggunakan aula itu dikasih. Sementara kita ini kalau dari pengalaman saya kemarin ini memberatkan. Artinya mereka itu lebih ke finansial juga. Artinya 800.000 Pak sekali turun itu. Sementara kalau mobil umum yang lain itu cuma 500. Akhirnya saya ambil solusi dengan mengambil bus umum Mbak, karena lebih irit. Dan saya bantu juga dengan uang sekolah. Kalau memang tidak saya bantu, maka AMBK itu tidak akan jalan di tempat saya. Akhirnya kami ambil inisiatif dengan orang tua bagi dua Pak. Setengah ditanggung oleh sekolah dan setengahnya ditanggung oleh beserta orang tua siswa. Mungkin seperti itu Pak. Agak berbeda dengan kenyataan yang ada di video tadi Pak. Ini pengalaman saya di lapangan. Mungkin Bapak Ibu yang lain beda lagi. Itu tergantung tempat dan situasi. Mungkin itu. Terima kasih. Dengan bus itu kita masih pendekatan berbasis masalah kekurangan. Lalu Pak Sam punya solusi. Kita ternyata setelah kita timbang-timbang, bus umum lebih murah. Jadi kita patungan saja antara sekolah dengan orang tua. Karena dari waktu orang tua diminta orang tua tidak ada uang, anak pengen. Itu masih juga pendekatan berbasis masalah kekurangan. Tapi ketika ada solusi kita tanggung bersama biayanya, itu baru dia pendekatan berbasis aset, berbasis aset. Ya, itu kan berbasis aset. Jadi kita memang ada usaha untuk mencari solusinya kan berbasis. Makanya di Pak video saya akan bertanya pertama pada beberapa kepala sekolah kita semuanya di sini. Nanti siapa yang dapat berarti dia yang belum ketemu ya.
Dengan pertanyaan, kira-kira setelah menonton video ini, strategi apa yang akan digunakan dalam pengembangan sekolah kita masing-masing? Yang pertama sekali yang akan dilakukan, mungkin sebelah sini dulu. Ibu dulu, boleh. Ibu beruntung duluan. Bapak Dia. Bapak Dia nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Setelah menyimak sekilas tadi video yang ditampilkan, untuk mencapai sukses ini kita terapkan bakca. Bakca ini dulu membuat pertanyaan kita tengok dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah kita. Misalnya di sekolah saya guru itu punya kemampuan untuk melatih rebana pada peserta didik. Jadi musyawarahkan untuk mengambil pelajaran ekskul ini rebana tadi, karena guru pun ada yang dapat membimbing di situ. Keterbatasan dana yang di sekolah kita itu kita manfaatkan guru dulu. Setelah itu identifikasi ada 5 huruf tadi ya, B-nya buat pertanyaan sudah, kemudian ambil sudah kita ambil, kemudian gali mimpi, menentukan waktu kapan itu ekskul itu dibimbing. Jabarkan rencana. Sudah kita susun jadwal, kita pilih hari Sabtu misalnya, setiap hari Sabtu diadakan bimbingan tersebut. Atur yang kelima ya, yang kelima, mengatur rencana tadi. Nah, setelah semuanya kita sepakati, kekompakan kita bangun, sudah kita laksanakan suatu kegiatan pembelajaran yang tadi tercapailah, dan sudah kita videokan, sudah kita kirim rebana yang dilatih sama guru di sekolah. Itu sudah ya Bu ya? Sudah. Oh, berarti strategi untuk selanjutnya, tadi pertanyaannya strategi apa yang akan pertama kali dikembangkan setelah lihat ini? Tapi sudah ada videonya. Berarti itu sudah berjalan. Ya, berarti Ibu memulai dari guru. Aset yang pertama yang dipakai adalah guru. Ibu memakai aset apa dulu yang ingin Ibu kembangkan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk aset yang pertama yang saya gunakan otomatis semua guru yang memang yang harus terlibat. Yang utama, guru merupakan pendukung kita dalam melaksanakan kegiatan. Di sini, misalnya untuk ke depan, sekarang kan kita sudah diberi instruksi untuk melaksanakan salat duha setiap hari Sabtu ya. Di sini sebelum kita melaksanakannya otomatis kita harus rapat dulu, harus kita buat kesepakatan. Kemudian kita menemukan salat duha akan kita laksanakan di sekolah. Apa-apa yang harus kita penuhi sehingga ada kegiatan tersebut terlaksana. Misalnya belum ada musalah, walaupun belum ada musalah, otomatis kita harus memiliki cara yang selanjutnya. Kalau belum ada musalah bisa kita laksanakan di dalam kelas atau di lapangan. Kemudian kendalanya lagi, apakah siswa membawa musalah sendiri atau kita sekolahnya menyediakan, itu juga kita bicarakan. Nah, jadi di situ kami lebih kesimpulan setiap hari Sabtu siswa harus membawa musalah dan sajadah dari sekolah, dari rumah. Oke, berarti dimulai dari aset apa tadi? Ibu memulainya dari aset guru. Di sini kami aset yang dikembangkan, yang pertama guru, yang kedua peserta didik. Memang masih meneruskan program-program yang telah lalu. Ini kami berencana untuk ke depan ini, kalau mungkin kawan-kawan sudah dijalankan, yaitu tari Aceh. Itu tari Ratu Tambuhan, sementara di sekolah kami belum ada ini. Yang lain mungkin kalaupun belum tuntas tetapi masih berjalan gitu.
Kami sudah program di sini. Yang pertama guru untuk melatih. Nah, itu asetnya dulu. Kita cari pelatihnya, guru. Sementara ada guru di sekolah yang bisa, tetapi masih terbatas pada gerakan-gerakannya. Makanya kita cari dari luar. Aset dasarnya memang sudah ada dari guru. Yang kedua, peserta didik yang mampu gerakannya lincah dan energi. Nah, kita rekrut untuk tenaga tersebut. Selanjutnya program kapan kita laksanakan, berapa biaya yang dibutuhkan, habis itu kostumnya dibuat di mana, kostumnya bentuk warna dan bentuknya bagaimana, itu direncanakan, dan berapa lama program ini dilaksanakan. Begitu. Ini alhamdulillah sekarang sudah sampai ke perekrutan tenaga peserta didik. Sudah kita mulai pesan baju, alhamdulillah, dan kita sudah menghubungi pelatihnya yang dari luar. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Bapak tadi asetnya bangku sekolah, guru dan siswa. Sebenarnya sudah banyak yang kita pakai aset budayanya sudah di situ. Kemudian aset sosialnya sudah. Kita memanfaatkan narasumber dari luar. Apalagi kalau narasumber itu adalah mitra, mungkin kita tidak perlu membayar. Yang ingin saya tanyakan Bu Ros, ketika anak Bu Ros kemarin tampil dibayar nggak Bu? Yang tampil ada video-video acara itu di SMP. Berhubung saya yang menjadi finansial, jadi aset finansial Bapak Ibu. Tadi ada kewirausahaan yang bisa kita kembangkan. Jadi kita kembangkan menjadi. Kalau yang panggil Pak Sapal sekali saya ambil juga. Iya, besok terima ya Bu. Jadi menjadi aset finansial Bu. Ada penghasilan yang kita peroleh dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Persis pembahasan kita di awal. Pembahasan kita di awal waktu di Gerakan Syariah itu tentang mitra. Maka hari inilah penguatannya kita bagaimana sosial dan lingkungan itu kita jadikan sebagai aset. Itu mitra. Beberapa sekolah yang mungkin yang dengan saya Pak Iwan, Bu Jun selalu Pak ya kita minta perkuat kemitraan, ayo perkuat kemitraan. Karena itu aset utama kita. Selanjutnya, bagaimana tadi finansial? Jika kegiatan kita itu sudah diprofesionalkan, Bu Jun mulai jual sayur, uangnya dikemanakan? Apakah ada wirausaha anak-anak yang kita bentuk? Nah itu mulai kita pikirkan bagaimana sekolah ini punya finansial yang tidak harus menunggu dana dari mana-mana, tapi punya koperasi yang bisa dikembangkan. Dana kegiatan kecil-kecil bisa dari situ. Itu Bapak Ibu. Jadi mulai pelan-pelan ya. Sekarang mungkin penguatan sedikit dari Bapak Pengawas. Nah Bapak Pengawas setelah tadi melihat Bapak Pengawas yang di sini aset Bapak. Ya Pak Wara, nggak ada lama. Nggak kelihatan juga ya Bu ya pakai ilmu orang lain. Apakah ada yang berbeda? Sudah bagus. Oke, kalau sudah mengunjungi rumah orang, sudah kasih masukan, mulai kembali